Kita ketemu lagi di Salma, Siroh dan Literasi Ibu Muda. Ini Bunda Nagara, Bunda Rahma di sini. Dan kita balik lagi di podcast seru Spirit Tabawiyah Community, ngomongin tentang berbagai literasi, ngomongin tentang siroh, ngomongin tentang kehidupan ibu-ibu muda. Ya, dan masalah-masalahnya apa? Banyak banget ya. Salah satu masalah yang mau kita bahas hari ini, Bunda Nagara, adalah kesulitan aku ngajarin agama ke anak. Karena aku nggak ada basic sekolah agama gitu. Aku anak negeri banget. Aku sekolah di sekolah negeri dari SD sampai SMA. Terus kuliahnya juga jurusannya IT gitu, jadi nggak ada hubungannya sama agama. Oke, gitu. Tapi kayaknya cuma Bunda Rahma yang kepikiran gitu. Masa? Kayaknya nggak mikirin deh, gitu kan? Penting banget ya ngajarin anak agama itu. Oh enggak, dulu aku ngerasa semua yang aku punya, ilmuku itu cukup. Aku nggak merasa kurang loh dulu. Oke. Jadi aku merasa, iya udah cukup. Aku bisa sholat, aku bisa ngaji. Meskipun nggak tahu ya, mungkin ada yang salah juga kali ngaji. Aku bisa baca Quran, aku sholat bisa. Ya aku tahu mukjizat Nabi. Aku hafal rukun iman, rukun Islam. Cukup nggak sih segitu? Dulu rasanya kebanyakan orang cukup. Dulu rasanya cukup. Yes. Terus di titik mana nih Bunda Rahma ngerasa bahwa itu tuh nggak cukup? Aku punya anak. Jadi telat banget ya. Jadi aku punya anak pertama, itu aku ngerasa kok ternyata gue nggak tahu apa-apa ya gitu. Jadi karena kan pengen dong sebagai orang tua nih, pengen anak itu lebih baik dari kita gitu kan, pengen lebih baik dari aku. Terus aku mau ngajarin tuh bingung. Ini kayak aku harus ngajarin apa ya? Oke, aku harus mengenalkan Allah. Tapi yang hadir itu kan cuman siapa yang menciptakan pohon? Allah. Yang menciptakan ibu? Allah. Kayak gitu-gitu doang. Iya. Masa ya sampai anak umur 5 tahun begitu doang kan nggak bisa ya? Betul. Jadi kemudian titik baliknya adalah ketika anak lahir, anak bertanya, jadi ngerasa kurang ilmu. Nanyanya pas udah agak gede sih, bukan baru lahir. Oke. Tapi emang benar banget sih, benar banget. Apalagi nanti kita ketemu sama fase anak remaja, fase anak yang pra-remaja dulu deh. Oke, belum remaja. Negara udah pra-remaja nih. Udah ngerasa bahwa nyuruh sholat tuh susah banget. Karena kan kakak sholat, sholat, iya. Kemarin udah sholat Bun. Pinginnya kan anak tuh gak usah disuruh, pingin sholat sendiri. Oh ideal sekali, hidup kita indah sekali. Iya, kan. Padahal dulu juga disuruh juga. Tapi ada orang tua nih yang nggak pernah nyuruh anaknya sholat sendiri. Oh gitu ya? Yes. Kok bisa ya? Karena softwarenya udah terinstall. Jadi jadi kalau misalnya kita mau ngenalin mau nyuruh anak sholat gitu ya, satu jelas kitanya udah sholat duluan. Gitu. Terus yang kedua, anak tuh tahu sholat itu buat apa. Sementara kita sekarang cuma ngajarin ini gerakan, ngajarin bacaan, terus berapa rakaat sholat, tapi nggak ngajarin kenapa sih harus sholat. Emang harus diajarin? Ya tentu, karena kita juga melakukan sesuatu tuh kan ada big way-nya ya. Melakukan sesuatu tuh kalau misalnya tanpa disuruh nih, kayak model motivasinya ya gitu. Anak itu ketika sholat harus ada rasa bersyukur sama Allah. Jadi sholat itu untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah udah kasih ke kita. Betul. Gitu. Jadi ketika dimanapun gitu ya, meskipun dia mungkin udah gede tinggalnya di luar negeri, gitu kan, nggak lagi pas susah aja gitu datang ke Allah tuh. Kan kita, ayo. Doanya khusyuk sampai nangis kalau lagi dapat ujian. Tapi gila lagi seneng enggak? Gitu. Betul. Nah, aku waktu itu ngajarin Nagara sholat itu salah satunya dengan buku Pintar Iman Islam. Di sana tuh ada kartunya, di buku ini tuh ada kartunya. Ini ya, ini bukunya. Yes, ini bukunya. Ada kartu yang kalau kan ngajarin anak sholat tuh agak susah ya, bacaannya segala rupa. Karena waktu itu juga sudah terpapar gadget. Jadi anakku sudah terpapar gadget duluan, sehingga aku perlu ngajarin anakku tuh dengan cara-cara yang dia suka. Kemudian aku beli buku Pintar Iman Islam. Aku ngenalin Allah. Ini kitab Allah, ini kiamat. Ini apa ya?
haji. Haji ya, ada salah satu jilid yang aku mengenal Allah. Jadi aku ngenalin Allah dulu sama dia. Gimana Allah itu apa sih? Kenapa sih kita perlu menyembah Allah? Kenapa sih kita perlu sholat gitu kan? Nah di sana dijelaskan. Kemudian kartunya itu bisa dibaca sama QR. Oke, jadi di kartu itu ada AR-nya ya, augmented reality, nanti ada orang dan ada suaranya. Yes, gitu. Jadi bacaan sholatnya tuh dia ngehnya dari gadgetnya gitu. Wah, ternyata kartunya bergerak, Bu. Seru banget. Terus juga dia jadi ngikutin. Nah, itu kemudahan aku ngajarin sholat. Tapi kan nggak hanya sampai di situ. Karena ngajarin anak sholat itu nggak cukup dengan dia bisa tahu gerakannya, dia hafal bacaannya, dia hafal jumlah rakaatnya, nggak cukup. Perlu ngeinstall software. Dan software itu diinstal lewat, kalau aku lewat buku, lewat kisah ya. Yes. Lewat kisah. Dan memang, tapi iya sih, jadi balik lagi ya, karena aku itu adalah anaknya negeri banget, yang ilmu agamanya tuh cetek ya. Aku cetek banget deh bener. Jadi ketika mau ngajarin kayak gitu, Bun, itu bingung, aku perlu ngajarin tuh apa aja. Apa aja sumbernya tuh aku perlu ambil dari buku mana, atau misalnya dari kajian tuh kajian yang mana. Terus kan kalau misalnya aku pakai buku dewasa atau aku dengar kajian, itu kan aku harus mensarikan sendiri dong, untuk aku ceritain lagi ke anak. Dan kadang-kadang itu tuh susah, atau sudah terdistorsi. Ustadz nyampein 100%, sampai ke aku 80, yang nyampe ke dia 50, yang aku sebut 50, yang ditangkap 20, kan gitu ya. Jadi panjang banget perjalanan. Yes, gitu kan. Jadi memang masalahnya itu, bingung apa aja yang diajarin, ngambil sumbernya yang sahih dari mana, jangan sampai sesat kan gitu. Salah-salah ngambil sumber. Apalagi aku juga bukan orang yang sudah punya cukup ilmu untuk ngefilter sendiri gitu. Oh oke, ini salah nih. Kayak kadang-kadang nggak ngerti juga gitu loh. Sama. Jadi kondisi kita kan juga sama ya, nggak hanya lulusan negeri terus kemudian kita dapat ilmu kayak model aku udah ngaji nih dari zamannya kapan gitu kan. Tapi dia pas punya anak mah kayak banyak masalah gitu. Ngajarinnya mulai dari mana? Apa aja yang perlu diajarin? Bener nggak sih cara kita gitu kan? Mungkin kemarin habis parenting sehari 2 hari gitu, seminggu bye. Nah makanya kalau aku sih ngerasa dengan adanya tools di rumah yang ngingetin, terus toolsnya tuh udah dijamin ada sertifikasinya, dan ini sudah ditelaah juga sama Ustadz ya. Yes, ada sertifikasi MUI kan ya? Enggak, itu buku lain. Oh iya, oh itu buku cerita. Ya, ada sertifikasi MUI-nya itu adalah buku Muhammad Teladan Sepanjang Zaman, Mumtaz. Oke, kalau buku ini emang bukunya itu disukai sama anak-anak dan sudah ditelaah oleh ulama. Pertama, kenapa disukai? Karena ada komiknya. Kan? Tapi komiknya singkat aja, jadi dia komik strip untuk mancing rasa ingin tahu anak. Oke, terus kemudian ada kisahnya. Dan ini di sebelah sini tuh penjelasan teorinya gitu, dalam tanda kutip teori. Dan serunya lagi, buku ini tuh bentuknya pertanyaan. Jadi kalau misalnya kita baca daftar isinya, itu aku banyak yang nggak bisa jawab Pun. Contoh ya, ini yang tentang kiamat. Apa yang dimaksud hari kiamat? Apa arti iman kepada hari kiamat? Kapan hari kiamat terjadi? Apa aja tanda-tanda kiamat? Ini kan kemungkinan ditanya sama anak ya. Dan anak kita kalau lagi curious-curiousnya, lagi penasaran-penasarannya, itu segala ditanyain. Kalau misalnya kita nggak bisa jawab, dia akan, atau dia nggak puas ya sama jawaban kita, itu anak akan cari jawaban di tempat lain. Tanya sama orang lain, tanya sama temennya. Ya kalau benar nih, ya kan kita nggak bisa jamin orang lain yang dia tanya ini jawabnya kayak apa. Atau paling parah dia googling, cari di YouTube. Kalau anak sudah googling atau cari di YouTube, itu kan kita nggak bisa memastikan yang dia baca itu apa gitu. Jangan-jangan ntar dibilang kapan hari kiamat 2000, ingat gak lu 2012 gitu kan? Ya waktu itu. Gitu. Dan bisa jadi itu percaya gitu loh. Betul. Yang model kita zaman dulu aja percaya kan? Iya, kayak nggak percaya kok, tapi agak-agak takut. Itu gimana sih jangan percaya ya? Gitu. Jadi bentuknya memang pertanyaan yang memancing rasa ingin tahu anak gitu. Betul. Kayak model ini aja nih. Apa saja isi kandungan Zabur? Zaburnya apa aja kita nggak tahu gitu kan? Iya benar. Iya, terus nama lagi rame nih, bagaimana sikap Bani Israel terhadap Injil? Tuh. Bagaimana sikap kaum muslimin terhadap Taurat, terhadap ya kan, terhadap Injil. Betul. Itu ada di sini ya? Ada.
Dan ini bukunya cocoknya untuk anak yang udah mulai banyak nanya, anak yang kritis ya, terutama kalau anak itu mulai masuk usia SD, dimana dia udah bisa menyerap informasi yang lebih kompleks gitu kan. Soalnya kalau ketika anak itu nanya sama kita, sebenarnya kan itu kesempatan kita buat menjawab sedetail-detailnya ya. Selain tadi untuk menghindari anak itu nanya ke tempat lain, juga kalau anak nanya tuh kan dia yang nyamperin, dia yang lagi butuh gitu, otaknya lagi haus akan ilmu, kita kasih makan dengan jawaban-jawaban yang dibantu sama buku ini. Jadi emang buku ini must have banget di rumah untuk ngajarin agama, dasar agama ke anak. Nggak perlu deh ngajarin agama, nanti juga belajar di sekolah. Kalau ada yang mikir gitu gimana? Ya di sekolah kan kita juga pernah sekolah ya, tahu sendiri di sekolah belajar apa, apalagi kalau sekolah negeri. Iya, semua tuh bentuknya syariat kalau di sekolah. Iya ya. Iya. Jadi emang kalau nggak sholat nanti masuk neraka. Kan Terus, kita belum ketemu nerakanya, nggak kebayang tuh. Akhirnya ya udah nggak sholat aja. Sama iya, kalau misalnya ngajarin sholat ya ritual-ritualnya gitu ya. Dan gitu. kebanyakan tuh memang hafalan. Yes. Yang bisa diukur di ujian. Gitu kan. Hikmah-hikmah itu kan dapetnya dari rumah. Dan lagi aku sih ngerasa ya, dasar agama ini sesuatu yang harus kita ajarin sendiri sih. Dasar agama, rukun iman, rukun Islam, terus ngajarin hijaiyah, ngajarin ya kalaupun nggak bisa sampai baca Quran, ngajarin kenal hurufnya deh. Ya oke, Al-Fatihah juga, terus ngajarin kenalan huruf hijaiyah. Karena kan dia pakai baca Quran seumur hidupnya tuh. Ya kan? Biar apa? Biar pahalanya tuh nanti ngalir terus ke kita gitu, sampai kita udah mati. Anak kita melanjutkan pakai ilmunya tuh ngalir terus ke kita, tidak semuanya kita subkontrak ke sekolah, ke ustazah gitu. Jadi kalau ada kesempatan untuk ngambil buku buku pintar iman Islam, kesempatan terbaiknya adalah secepatnya. Sekarang juga. Oke. Sampai bareng nih. Oke. Nah, tapi Bunda Rahma, di buku Pintar Iman Islam ini itu nggak hanya buku doang. Ada toolsnya. Jadi toolsnya itu ada Ka'bah, tapi aku tidak bisa menunjukkan ya di sini ya. Oke, ada miniatur Ka'bah. Terus juga ada puzzle haji. Ada kucing. Oke, tapi kucingnya bukan bonus dari buku Pintar Iman Islam ya. Kucingnya ada di situ. Jadi bonusnya adalah miniatur Ka'bah, puzzle, kemudian tadi bisa di scan AR. Ada kartu-kartu sholat. Ya, ibadah itu disebutnya kayak gitu. Iya. Jadi dalam satu paket buku BPI ini kita dapat banyak banget sehingga manfaatnya itu full. Ya betul. Dan kalau ditanya harganya gimana? Ini buku premium. Yes. Aku ngerasa dengan harganya itu worth it sih Banget. Karena kalau harganya kita mungkin cuma ngelihat dalam fisik ya cukup lah harga segitu tuh untuk beli paket buku ini 13 ya. Isinya 12 paket buku ini ya worth it gitu dengan harga segitu gitu. Tapi untuk value-nya kalau menurut aku harga segitu tuh kemurahan. Iya. Jadi memang ngerasa ya value-nya tuh melebihi harganya. Yes. Iya kan? Ya gimana pun ya kebayang gak sih kita ngajarin anak kita tuh iman dan Islam yang akan kebawa tuh nggak hanya hari itu doang, kebawa sampai dia meninggal, kebawa sampai dia punya anak, punya cucu gitu. Dengan buku yang mungkin gitu ya orang-orang buku kayak gini doang gitu. Tapi kalau bukan doang loh. tapi Asli ini bukan doang. Betul, tapi kalau kita ngajarin tuh kayak value-nya besar banget. Ini memang harus punya sih Mas Hef banget. Oke, even itu anak kita. Nah, kita sendiri aja kita tuh belajar banyak dari buku ini. Jadi kayak model tadi, imani hari kiamat, mengenal iman Islam, terus berhaji, sholat, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal kitab Allah gitu kan. Kita yang lulusan sekolah negeri, even mungkin juga IT, mungkin juga pesantren, tapi nggak dapat itu di sekolahnya, itu bisa ngajarin anak-anak dan diri kita sendiri. Karena nggak mungkin kita bisa ngajarin manfaat ke orang lain, ke anak kita kalau kita yang nggak dapat manfaat. Iya benar. Dan pas baca sebenarnya ya, sebelum baca judulnya aja, sebelum baca isinya, pas baca daftar isi aja kayak kok ini aku banyak yang nggak ngerti ya gitu loh. Dan kalau tadi aku sama Bunda Nagara kan bilang kalau aku alumni sekolah negeri memang tidak ada background pendidikan Islam dan buku ini perlu, tapi ternyata kita punya teman kita berdua yang dia itu kuliahnya di Al-Azhar di Mesir dan buku ini juga kepake banget di rumahnya. Jadi even anak pesantren pun, ibu-ibu alumni pesantren gitu ya, tetap merasa butuh. Karena kata dia, aku punya bukunya tapi versi dewasa dan
bahasa Arab begitunya dia. Iya. Dan iya, masa ngajak anak baca pakai bahasa dewasa itu kan terlalu kompleks. Betul. Nah ini udah disusun dengan bahasa anak-anak gitu loh, bahasa yang ringan buat anak usia 7 tahun ke atas. Tapi bisa mulai dipakai kalau anak kita mulai kritis, banyak nanya gitu. Oke Bunda Rahma, aku sekarang mau nanya nih, benarkah keimanan bisa hilang? Kok aku takut salah ya jawabnya. Tapi kalau salah gimana? Langsung Jangan aja ngetes dong. temukan jawabannya di Buku Pintar Iman Islam. Buku Pintar Iman Islam. Oke, Bunda Rahma dan Bunda Nagara pamit. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.